Datang, welcome to back my YouTube channel. Kali ini gue mau membahas tentang pencurian di Alfamart, minimarket, Indomaret. Di media itu banyak banget. Jadi bagi kalian ya, kalau misalnya kalian mau belanja ke Alfamart, Indomaret, ataupun minimarket, kalau misalnya nggak punya duit, nggak usah belanja ke situ, nggak usah ngutil ngambil perbuatan tidak terpuji. Nanti gue buka medianya, gue baca, gue kasih juga ke kalian. Jadi lebih baik kita kalau maksudnya mau belanja sesuatu ke minimarket ataupun Alfamart ataupun Indomaret, lebih baik lu jujur. Nggak ada duit, jangan ngutil tuh barang, kan kasihan gaji karyawan itu. Sorry, ada kepotong, ada yang lewat. Kan kasihan men, gaji karyawan itu kepotong setiap harinya bisa 1 jutaan, dikutil. Ini mah kacau kan. Kayak gue nih, gue beli ke Alfamart nih, misalnya gue isi pulsa ataupun gue beli barang online, gue bawa duit pas mau beli barang apa aja ke kasir, pas bayar ngutil. Wah, ini kejadian banyak banget gue lihat di media sosial yang viral banget nih. Harus gue bahas, gue tuntasin di konten gue di channel gue, karena ini untuk masyarakat Indonesia men. Masyarakat Indonesia untuk yang untuk lebih teliti lagi. Kan kasihan gaji karya minimarket atau menggaji minimarket ataupun gaji karyawan Indomaret, Alfamart itu semua gaji. Kalau barang yang hilang mereka kena ganti men. Saudara gue juga ada yang kerja di Alfamart, mereka itu kalau ada barang hilang hitungan sekian mereka ganti gitu. Lebih baik lu jujur. Lu itu kalau nggak ada duit lebih baik ngomong, minta ngutang kek, tapi ngomong, jangan ngutil barang orang men. Ibu, kalau gue lihat kejadian di media sosial itu, ibu-ibu kebanyakan ngutil di Alfamart, ibu-ibu lagi ngutil di Indomaret, ibu-ibu lagi bocah ngutil di minimarket. Wah nih, kejadian ini sering banget men. Jadi gue ini mau buka di media langsung ya, yang langsung dari sosmed sih, langsung gue buka di HP gue ya, gue baca depan kalian. Cocok. HP gue ya mau udah 5 tahun sih men yang ini. Jadi gue kalau konten ngebuka berita agak lama gitu ya. Ntar, tapi udah gue buka sih. Nih, banyak nih kejadiannya. Gue lihat fakta Mariana pencuri coklat di Alfamart. Oh, ini yang viral itu tuh, Mariana pencuri coklat. Itu ruginya jutaan itu. Taruh nih, agak-agak ngelek cuy. Nih, apa lagi nih? Nih. Nih. Berita dan informasi pencurian di Alfamart hari ini. Nah, nih, gue baca nih ini ya. Informasi pencurian Alfamart terkini dan terbaru hari ini. Buat apa men? Lu itu mencuri. Buat apa? Lebih baik lu ngomong, ataupun lu kalau belanja bawa uang pas kayak setidaknya kalau ke Alfa itu lu bawa duit pas lah 200 300 untuk bayar ke kasir. Kayak gue kan di Alfa atau apa, selalu membawa uang lebih. Misalnya gue belanja di online, gue bayar ke kasir Alfa gitu. Ini gue bahas karena sering banget kejadian, karena kasihan men, gaji karyawan Alfamart itu kepotong setiap bulannya. Mereka kan mencari nafkah untuk orang tua, sama kayak gue juga kan kerja juga buat keluarga gitu. Jadi hindari kejadian inilah. Lebih baik lu kalau ke Alfamart, Indomaret atau minimarket, lu bawa duit lebih lah untuk bayar. Lu ngambil barangnya, nggak ngambil barang ini yang kita perluin apa-apa. Nih, apa ya, berita dan informasi pencurian di Alfa terkini dan terbaru hari ini, Detikcom. Nah, gue baca nih yang pencurian coklat nih di Alfamart.
dia berakhir ini yang pencurian coklat itu yang viral. Banyak sih, bukan pencurian coklat aja, barang-barang yang lain juga ada gitu. Gue ngebuka satu media aja lah untuk ngebacain. Nah, yang kayak gini-gini, kasus pencurian coklat nih ya men, kasus pencurian coklat di Alfamart berakhir minta maaf dan cabut laporan. Kasus pencurian coklat di Alfamart Cisauk berakhir damai. Kedua belah pihak mengakhiri secara kekeluargaan dengan saling memaafkan dan mencabut laporan. Keluarga wanita yang viral diduga mengambil coklat di Alfamart Cisauk meminta maaf kepada pegawai Alfamart. Keluarga wanita pengambil coklat Alfamart meminta maaf diwakili anaknya di Mapolres Metro Tangerang. Selamat malam semuanya, saya Ivana Valenja Putri dan Ibu Mariana memohon maaf kepada seluruh karyawan Alfamart, khusus kepada Amel, Mbak Nisa, Mas Alif, dan manajemen Alfamart secara menyeluruh, ujar Ivana Valenja, anak Mariana di Mapolres Metro Tangsel. Dalam hal ini, Ivana juga secara spesifik meminta maaf kepada Alfamart Cisauk. Dia juga mengakui jika ibunya melakukan pencurian tersebut, serta secara fisik permohonan maaf terhadap Alfamart yang berada di Cisauk, Tangerang. Baik dengan ini mengakui bahwa ibu saya melakukan pencurian 3 buah coklat dan 2 buah sampo, telah melakukan pengancaman terhadap saudari Amelia. Oh ini kasirnya mungkin Amelia ya. Saya mohon maaf dengan sangat kepada saudara Amelia dan keluarganya. Ya saya iyalah. Ini coklat kan harganya mahal men. Kalau di total, gue berarti di media dia udah cabut berkas. Tapi ini kan sempat viral juga di medsos pencurian itu. Ada lagi nih yang bukan coklat. Gue baca lagi nih. Gue cari lagi ke home lagi, ada lagi yang ibu-ibu tuh sama anak mencuri ini juga, mencuri barang di Alfa. Kita membaca media lagi. Nah, tadi udah cabut berkas, sudah selesai berarti, makanya nggak apa-apa gue tayangin lah di konten gue. Sorry bor, kita ke home, kita masuk ke Google lagi, login Google, masih roll kamera gue, masih frame-nya masih oke. Nah, pencuri Alfamart lagi. Pencuri Alfamart merujuk pada individu yang melakukan tindakan pencurian di toko Alfamart. Pencurian ini bisa beragam, mulai dari barang-barang kecil seperti makanan atau minuman hingga barang-barang yang lebih besar. Beberapa kasus pencurian di Alfamart juga melibatkan intimidasi terhadap karyawan toko. Berikut beberapa poin terkait pencuri Alfamart. Motif pencurian bisa bermacam-macam, mulai dari kebutuhan ekonomi, coba-coba, hingga masalah psikologis. Modus pencurian bisa beraksi dengan berbagai cara, seperti menyembunyikan barang curian di dalam tas atau pakaian, berpura-pura menjadi pembeli, atau bahkan merusak fasilitas toko. Itu salah tuh. Pencuri di Alfamart merugikan toko, karyawan, dan juga konsumen. Betul. Kerugian bisa berupa hilangnya barang dagangan, kerusakan fasilitas, hingga kerugian finansial. Penanganan nih. Pihak Alfamart biasanya akan melaporkan kejadian pencurian ke pihak kepolisian. Pihak kepolisian akan melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap pelaku. Jika pelaku tertangkap, mereka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Pencegahan. Alfamart dan toko retail lainnya biasanya melakukan berbagai upaya pencegahan pencurian, seperti memasang kamera CCTV. Wajib itu. Di kantor gue juga ada CCTV. Di kantor kerja gue juga ada CCTV, wajib. Meningkatkan keamanan toko dan memberikan pelatihan kepada karyawan untuk menghadapi situasi pencurian.
Kasus pencurian di Alfamart seringkali menjadi sorotan publik, terutama melalui media sosial. Beberapa kasus bahkan menjadi viral karena kronologinya yang unik, melibatkan pelaku dengan latar belakang. Ini karyawan nih, yang ini nih kayaknya. Karyawan pergoki pencuri. Ini di Kompas ini. Tapi udah tayang nih di YouTube nih. Coba kita buka. Nah, kita scroll ke frame. Ntar ada iklan. Ini yang sempat viral. Secara spesifik Yang coklat. yang berada di Cisauk, Tangerang. Saya dengan ini mengakui bahwa ibu saya telah melakukan pencurian 3 buah coklat dan 2 buah shampoo. Dia udah cabut berkas. Telah melakukan pengancaman terhadap saudari Amelia. Saya mohon maaf dengan sangat kepada saudari Amelia dan keluarga. Yang dari saya. Iya, ini yang sempat viral, yang nyuri coklat banyak itu. Udah cabut berkas gitu. Ya alhamdulillah udah saling kekeluargaan, udah beres kan, udah nggak ada gimana lagi kesalahan dari ibunya. Jadi itu guys, lebih baik kita membeli sesuatu itu membawa uang lebih ya. Kalau kita mau belanja ke minimarket, ke Alfa, ke Indomaret, lo mau setor tunai ataupun tarik tunai segala macam, lo bawa duit lebih. Kalau misalnya pas, bilang aja ke kasirnya kayak gue, mbak saya pas nih, yaudah kurangin aja belanjaan, itu lebih enak. Dan kita banyak kan kejadian, kebanyakan ibu-ibu ataupun yang lain ngutil di tas. Ada yang viral juga di media sosial, ngutil di tas, pas dicek sama tuh kasir, saya rugi bu, saya gini bu, udah saya pergoki 3 kali mencuri, rugi saya bu, gaji saya dipotong. Ya kasihan mereka men. Jadi gue tadi itu ngebahas tentang ini itu nggak ada maksud gimana ya, untuk mencegah pencurian terjadi lagi. Makanya gue bahas lebih baik kita membeli sesuatu jujur di Alfamart, jangan mengutil, karena itu perbuatan yang tidak baik. Oke, see you, sampai ketemu di konten gue berikutnya tentang membahas tentang di media sosial yang berita yang viral hari ini. Itu yang kami coklat udah cabut berkas, alhamdulillah udah kelar urusannya, udah saling kekeluargaan ya semuanya. Saya ngingetin kalau belanja ke Alfa ataupun ke Indomaret, ke minimarket, bawa uang lebih ya teman-teman. Untuk semua di seluruh Indonesia, jangan lupa kalian subscribe dan tekan tombol loncengnya. Semoga dengan membahasnya ini semua akan menjadi lancar, amin.